Sebelum memulai ibadah ini, mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih karena melalui karya-Mu yang sempurna kami telah diampuni, dibenarkan, dan diperdamaikan dengan Engkau. Pada hari ini kami datang bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan iman kepada apa yang telah Engkau selesaikan. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah ibadah ini, lembutkanlah hati kami, bukakan pengertian kami, dan tuntun kami untuk semakin mengenal kebenaran-Mu. Biarlah setiap pujian, setiap firman, dan setiap bagian ibadah ini hanya memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, ajar kami untuk merespon karya salib itu dalam hidup kami sehari-hari, bukan dengan usaha kami sendiri, tetapi dengan hidup yang dipimpin oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah dari permulaan pertengahan hingga akhir ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom keluarga PCC. Shalom. Semua hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Merdeka. 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 Merdeka selalu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari ini kita memperingati Jumat Agung. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kasih-Nya yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar di dalam kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan dosa-dosa umat manusia. Mari kita memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari dipersiapkan bangkit berdiri. Kita mau beri hormat bagi kebesaran nama-Nya, bagi pengorbanannya, bagi hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi.
yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kemenangan yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali keluarga PCC. Kita mau menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, beri kemuliaan. Mari kita pujikan Dia. Kuagungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu,
Bapa kami yang baik, sungguh luar biasa Engkau bersama-sama dengan kami pada saat ini di tempat ini. Karena Kau tahu kami mau merayakan kasih-Mu, kami merayakan kebaikan-Mu, kami merayakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang baik dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih juga para malaikat yang di tempat ini. Kami memuji dan memuliakan Bapa Tuhan Yesus dari segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau menerima juga yang terbaik kepada Engkau. Benih yang terbaik, benih yang hidup, benih yang akan memerdekakan kami, kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu semua akan bertumbuh dalam tanah hati kami yang subur. Dan kami mengalami kehidupan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kita semua yang siap menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus, kita berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Siapa yang minggu ini dikasihi Tuhan? Yang disayang sama Tuhan? Oke. Katakan kiri kananmu, kamu juga disayang Tuhan. Haleluya. Ya, kita hari ini mau memperingati tentang Jumat Agung. Ya, jangan terbalik, Agung Jumat ya, tapi Jumat yang agung, Jumat yang luar biasa, Great Friday, Good Friday. Ya. Nah, kita nggak mau rutinitas ya, tapi kita mau semuanya jelas ya tentang apa yang terjadi ya ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati. Ya. Nah, makanya hari ini saya beri judul sudah selesai. Tapi korbannya belum selesai. Ya. Baru mulai. Sudah selesai. Sekarang giliranmu bertindak. Ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita memperingati Jumat Agung. Benar? Ya. Siapa yang selalu tiap tahun memperingati? Nah, kita melihat Yesus Kristus disalibkan. Benar nggak? Sampai melihat ya Tuhan Yesus disalibkan. Kesaksian hati kita mestinya melihat itu. Ya. Nah, dia disalibkan, kemudian setelah disalibkan dia mati, kemudian dia dikuburkan. Ya, seperti itu ya ceritanya ya. Bahkan turun ke dalam kerajaan siapa? Kerajaan maut. Ya. Nah, tetapi seringkali kita melihatnya seperti kita melihat film Passion itu. Ya. Yang kita lihat kesannya apa di film itu? Penderitaan, ya enggak? Penderitaan Yesus. Kemudian ada perasaan suatu peristiwa yang emosional, ya, sampai ada yang nangis, bahkan sampai saking emosionalnya, ya, bertobat. Ya, bagus ya, luar biasa. Namun dalam perspektif kasih karunia Tuhan, ya, Jumat Agung ini bukan hanya tentang penderitaan. Biasanya gereja mengajarkan pikul salib, bayar harga, ya. Orang Kristen ini harus menderita seperti Tuhannya, benar nggak? Ya, dan sebagainya. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ini peristiwa yang sangat luar biasa sekali kalau kita bisa lihat. Ya. Nah, peristiwa ini adalah sebenarnya peristiwa apa? Peristiwa transfer otoritas terbesar di dalam sejarah manusia. Ya. Siapa yang mau ditransfer? Ya, senang ya ditransfer ya. ETA-nya kapan? Ya. Ya. Jadi peristiwa ini sebenarnya ini peristiwa transfer otoritas terbesar dalam sejarah manusia. Ya. Seperti apa toh? Ya. Yohanes 19 ayat 30. Ya, kita baca. Yohanes 19 ayat 30. Silakan dibaca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Ya, sudah apa? Sudah selesai. Amin. Ya.
Salib itu bukan kekalahan, ya, tidak berhenti sampai penderitaan tok, ya. Itu adalah kemenangan total. Amin. Salib ini kemenangan total, ya. Kata selesai di sini, ya, artinya apa? Dari kata apa? Tetelestai. Artinya apa? Lunas. Amin. Ya, lunas, tuntas. Perlu ditambah lagi nggak? Oh, udah lunas. Ya perlu ditambahin lagi. Nggak perlu plus lagi. Ya. Nggak perlu, oh Yesus tuh masih kurang tuh, ya kan? Perlu ditambahin lagi. Nggak seperti itu. Namanya tetelestai, tunas, lunas. Ya. Nah, di salib Yesus tuh dia ngapain? Dia menanggung dosa. Amin. Ya. Yang ditanggung dosanya sampai lunas apa masih ada yang tertinggal? Lunas semuanya, ya. Semua dosa. Semua dosa dari sejak Adam dan Hawa jatuh dosa sampai nanti kekekalan, sampai nanti akhir zaman. Amin. Ya, sudah diselesaikan Tuhan. Kemudian apa? Menanggung sakit penyakit. Amin. Ya, menanggung sakit penyakit ini, oh, kan belum ada sakit COVID zaman dulu. Termasuk itu enggak? Termasuk enggak? Tetelestai ini termasuk. Amin. Bahkan yang masih dirancang sakitnya itu sudah. Ya. Jadi enggak kurang gitu loh. Kemudian di salib Yesus juga mengalahkan siapa? Iblis. Ya. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Dikatakan seperti ini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Nah, ini ada ketentuan hukumnya loh ini, ya kan? Jadi hutangnya memang benar berhutang karena ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Lihat, ya, itu dihapuskan semua. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Lihat. Ia melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa di depan umum. Masih ada yang ragu? Ya. Artinya kalau di depan umum semua dunia melihat dan menyaksikan. Amin. Ya. Tuhan melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi udah nggak ada lagi penguasa di luar Tuhan. Kalau pemikiran kita lama dulu apa? Tolong Tuhan, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Aku mengalami sakit, aku mengalami masalah, aku mengalami padang gurun, pergumulan, ini susah Tuhan. Tolong aku. Kalau dulu kita pemikiran seperti itu, ya kan? Nah, setelah kita tahu ada transfer otoritas ini, ya, pikiran kita berubah. Amin. Jadi, oh iya, Yesus sudah melakukan segalanya. Aku tinggal berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Ya. Nah, mindset-nya berubah. Setelah kita ngerti ternyata seperti itu. Nah, Efesus 4 ayat 9. Efesus 4 ayat 9. Ya. Dikatakan seperti ini. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bahkan di kitab Wahyu seperti ini dikatakan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wah, biasa tuh. Ya. Bisa bayangkan nggak nih? Tuhan turun ke kerajaan maut, dia rebut semua kunci maut dan kerajaan maut, yang pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kunci ini diserahkan sama manusia kepada iblis. Direbut lagi. Jadi saat Yesus mati, ya, dia nggak nganggur. Ya. Ia masuk ke wilayah kegelapan, ke wilayah maut. Dia mengalahkan kuasa iblis. Ya. Ini kejadian seperti itu.
dan merebut kembali kunci otoritas yang dulu pernah dikasihkan manusia. Direbut lagi. Nah, ini penting. Ketika kita mengetahui ini kalau kita tahu ini dan sadari ini dan kita melangkah di dalam pengertian ini yang paling ditakuti iblis. Karena iblis akan melihat kunci itu, akan melihat otoritas itu. Nah, yang lucunya ketika kita pegang kunci, ketika kita pegang otoritas, ketemu iblis dalam berbagai macam varian, kayak Indomie dalam berbagai macam varian, ya kan? Podo-podo melayu nih, mungkin iblisnya malah ngekek, loh, kayak melayu loh, ya kan? Lari gitu loh, ya. Ya, ini penting. Jadi ketika Adam itu kehilangan otoritas, Yesus mengambilnya kembali. Tapi tidak berhenti di situ. Nggak berhenti cuma di situ dong. Ya. Otoritas itu kemudian diberikan kepada kita lagi. Siapa mau ambil otoritas itu? Lukas 10 ayat 19. Kita buktikan apakah benar-benar sudah diberikan ke kita. Lukas 10 ayat 19, silakan dibaca. Ya, lihat ya. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dengan PD-nya Tuhan berkata seperti itu. Ya akan ada yang bisa membahayakan kamu. Karena apa? Karena kamu pegang kuasa gitu. Ketika kamu menginjak ular ya dari kala jengking, ia nggak bisa menguasai kita gitu loh. Ya. Seperti yang dialami kita dulu di Gembala. Berapa ratus ular kita sudah bunuh gitu. Ya. Nah, dia kata, aku telah memberikan kuasa kepadamu. Aku telah memberikan kuasa kepadamu. Mau terima enggak? Mau terima enggak? Nah, kalau kita mau terima dan sudah terima, pergunakan. Ya, jangan dianggurin. Bahkan di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bukan kita doa kenceng-kenceng, Tuhan tolong aku Tuhan dari penindasan ini Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan dari sengsara ini, dari sakit penyakit ini. Tuhan tolong aku Tuhan dari orang yang mengecewakan aku atau menindas aku. Tidak seperti itu. Tuhan berkata, tunduk pada Allah dan lawan iblis. Amin. Tunduk pada Allah ini bukan kita nunduk-nunduk, enggak gitu ya. Tunduk pada Allah, apa? Tadi firman-Nya berkata, otoritas sudah aku kasihkan kepadamu, ayo ambil itu, gunakan itu. Ya. Lawanlah iblis, lawan iblis dan semua variannya, gitu, ya kan? Maka ia akan lari daripadamu. Pede banget Tuhan. Kenapa? Dia tahu kapasitas kuasa yang diberikan kepada anaknya. Kalau kita pegang itu, dan kenyataannya kita sudah pegang itu, tinggal kita ragu apa enggak. Kalau kita enggak ragu, Tuhan pede. Segala setan macam-macam, apa aja pasti lari. Amin? Nah, perhatikan. Bukan Tuhan yang melawan iblis untukmu. Amin? Kamu yang melawan. Kayak kita diajak orang tua kita dulu, ayo coba itu. Kamu berani enggak? Seperti itu. Wah, ada orang tuanya, berani. Tapi kalau nggak ada orang tuanya, Tuhan pun ngomong seperti ini, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apapun. Amin. Karena kita ada bersama dengan Bapa kita, dengan orang tua kita, berani aja. Ya. Kamu yang lawan. Nah, ini perubahan yang besar ya. Bukan Tuhan tolong singkirkan masalahku, nggak lagi seperti itu. Ya, tapi aku memerintahkan masalah ini pergi dalam nama Yesus. Amin. Mau coba praktek? Mau praktek nggak? Nah, siapa yang nggak pernah mengalami masalah dalam kehidupannya? Semua nggak pernah mengalami, kan? Ya praktek, ya kan? Kesempatan kita untuk praktek kuasa dan otoritas di dalam kehidupan kita ini banyak kesempatan, ya. Praktekkan itu, jangan dianggurin, ya. Nah, masalahnya apa? Banyak orang percaya berkata seperti ini.
Oh mungkin ini kehendak Tuhan supaya aku lebih sabar lagi. Oh mungkin ini kehendak Tuhan supaya aku lebih berhati-hati lagi. Oh mungkin ini Tuhan sedang mengajar aku lewat masalah ini, lewat sakit ini. Oh ini diizinkan Tuhan. Banyak kita ngomong seperti itu, benar nggak? Ya kan? Kalau kita sebagai orang tua, pernah nggak kita izinkan? Kalau kita jadi orang tua, pernah nggak kita izinkan orang tua atau anak kita ini kecelakaan? Pernah nggak? Ya. Kalau kita jadi orang tua, pernah nggak kita izinkan? Oh panas sih, langsung digoreng dokter. Ya. Kalau ada yang mencelakakan anak kita, oh so sih wani-wani ya gue, anak Allah. Ya. Nah, nggak seperti itu, ya. Di kisah para rasul 10 ayat 38 dikatakan seperti ini. Kisah para rasul 10 ayat 38 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Tentang siapa? Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ya, ya. Dia berkeliling berbuat baik menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Amin. Jadi di situ jelas dikatakan dari mana sakit penyakit, dari mana masalah, bukan dari Tuhan. Sakit bukan dari Tuhan. Amin. Kehancuran juga bukan dari Tuhan. Itu bukan rancangan Tuhan. Amin. Ya. Tapi itu kenapa terjadi? Karena apa? Benteng dalam pikiran kita itu. Ya. Yang kita pelihara. 2 Korintus 10 ayat 5 ya. Lebih gamblang lagi 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan menubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kehancuran manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menang segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran yang salah itu menghalangi kuasa Tuhan. Amin. Ya. Pikiran kita ini yang menghalangi kuasa Tuhan itu keluar, termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, di sini salib memberi pilihan, bukan otomatis hasil. Ya. Dikatakan kebenaran, pilihlah apa? Hidup. Suruh pilih. Jadi Jumat Agung ini menyediakan apa? Kesembuhan disediakan, pemulihan disediakan, kemenangan disediakan. Amin. Tetapi tidak otomatis itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan berkata, sekarang kamu yang pilih. Mau berkat atau tutup? Ya. Mau kematian, maut apa hidup? Pilihlah. Ya. Pemilih mana? Ya, jadi iman ini bukan iman yang pasif, nggak cuma aktif tapi agresif gitu. Amin. Ya, iman sing gila nih, agresif. Ya, ya. Seperti katakan kepada gunung, ya, seperti itu. Markus 11 ayat 23. Katakan kepada gunung. Lah kebanyakan orang apa? Bicara ke Tuhan tentang gunung kita gitu. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi Tuhan mau kita bicara ke gunung itu tentang Tuhan kita gitu. Amin. Ya. Bicara ke gunung. Contohnya, ya. Bukan Tuhan sembuhkan aku. Bukan itu lagi, ya. Tapi oh ya, tubuhku sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Jadi ceritakan tentang Tuhan kepada masalah kita, sakit penyakit kita. Bukan sebaliknya. Kita bercerita tentang Tuhan tentang masalah kita, daftar masalah kita kayak daftar belanjaan itu, ya kan? Sampai pasar berat, ya. Nah, kenapa Yesus harus mati? Jadi kenapa Yesus harus mati? Ya, bukan hanya untuk mengampuni dosa, ya, tapi apa? Untuk mengembalikan identitas kita sebagai anak Dia. Ya, untuk mengembalikan lagi otoritas yang sudah diambil oleh iblis pada waktu itu. Kemudian untuk mengembalikan posisi kita ini di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita hamba menjadi apa? Anak.
Jadi kita duduk bersama Kristus di tempat yang maha tinggi. Itu posisi kita. Artinya apa? Kita tidak berjuang dari bawah, kita bertindak dari posisi kemenangan. Amin? Amin. Amin? Dari posisi kemenangan yang kita teriakan apa? Merdeka. Merdeka. Nah, seperti itu. Ya. Setiap kali kita punya masalah, kita teriak merdeka. Artinya apa? Aku sudah menang. Ya. Dan masalah, engkau tidak punya kuasa lagi atas semua hidupmu. Ya, masalah utama orang percaya masih jadi pengemis. Ya. Kebanyakan doa masih, Tuhan aku tidak layak, Tuhan aku seperti debu Tuhan. Kalau engkau berkenan Tuhan, kabulkan doaku, masih banyak seperti itu. Ya. Nah itu bukan bahasa orang yang ditebus. Filemon 1 ayat 6. Filemon 1 ayat 6. Silakan dibaca. Filemon 1 ayat 6. Silakan dibaca. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Amin. Amin. Ya, jadi mengakui apa yang ada di dalam hidup kita. Miliki mindset di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan kita minta lagi, tapi kita menyatakan apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada yang ditaruh Kristus dalam hidup kita, itu kita nyatakan, kita manifestasikan, kita deklarasikan. Nah, sikap yang benar yang di dalam kita memperingati Jumat Agung ini, ya, kalau kita ini benar-benar mengerti salib, kita akan berkata, aku tidak terima sakit ini. Amin. Aku tidak terima kekalahan. Iblis tidak punya hak atas hidupku lagi. Amin. Amin. Ya. Jadi kerajaan Allah direbut dengan kekerasan dan sikap iman. Ya. Bayangkan, ya, Yesus sudah bayar lunas rumahmu, sertifikat sudah nama atas namamu, tapi kita tetap tidur di luar rumah. Kita minta-minta, masuk ya Tuhan, masuk ya Tuhan. Nah, kebanyakan orang Kristen itu masih seperti itu kalau kita lihat. Kesembuhan sudah ada padamu, kita masih minta kesembuhan. Kan bingung Tuhan, udah dikasih. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini pertanyaannya bukan apakah Tuhan mau menolong, tetapi apakah kamu mau mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Amin. Kita deklarasikan bersama-sama kali ini. Kita ikuti bersama-sama ya. Bapak, aku percaya melalui kematian dan kebangkitan Yesus, segala sesuatu sudah selesai. Hari ini aku berhenti menjadi pasif. Aku mengambil otoritasku. Aku menolak sakit. Aku menolak ketakutan. Aku menolak kekurangan. Aku berdiri dalam iman. Aku berkata, aku hidup dalam kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata. Mari kita siapkan hati kita untuk kita perjamuan kudus. Kita juga bersama-sama. Bukan kepada kesalahan kita, bukan pada performa kita, tapi pada Kristus. Yesus,
telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengambil perjamuan kudus bukan untuk mengingat dosa kita, tetapi untuk mengingat karya Yesus yang sudah selesai. Alkitab berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita sedang memberitakan dosa sudah diampuni, kutuk sudah dipatahkan, penyakit sudah ditanggung, hidup baru sudah diberikan. Amin. Perjamuan kudus adalah perayaan kemenangan. Amin. Amin. Mari kita angkat roti. Inilah tubuh yang diserahkan bagi kami. Amin. Tubuh Yesus diremukkan supaya tubuh kita dipulihkan. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Hari ini kita tidak fokus pada kelemahan tubuh kita, tetapi pada tubuhnya yang sudah diserahkan bagi kita. Amin.
Amin. Saat kita makan roti ini kita percaya kuasa kesembuhan bekerja, Amin. kekuatan baru mengalir, pemulihan Tuhan nyata. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Yesus. Dalam Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Darah Yesus bukan menutupi dosa, tetapi menghapus dosa. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini kita minum bukan dengan rasa bersalah, tetapi dengan keyakinan bahwa kita telah dibenarkan. Amin. Oleh darahnya kita diampuni. Amin. Oleh darahnya kita dibenarkan. Oleh darahnya kita menjadi anak Allah. Amin. Mari kita minum bersama dalam iman dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Kami percaya karya salib sudah selesai. Kami menerima kesembuhan dalam tubuh kami, damai dalam jiwa kami, kebenaran dalam identitas kami. Kami tidak hidup dalam penghukuman, kami hidup dalam kasih karunia. Dalam nama Yesus, dan kita semua berkata, Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk karya salib anakmu yang sempurna Tuhan. Terima kasih karena melalui pengorbanan Yesus kami tidak lagi hidup dalam rasa bersalah, tidak lagi hidup dalam ketakutan, kami tidak hidup dalam keterpisahan, tetapi hidup dalam kasih karunia, hidup dalam pengampunan dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa semua telah selesai. Hutang dosa telah lunas. Hubungan kami dengan Engkau telah dipulihkan. Amin. Dan kami memiliki akses penuh kepadamu sebagai Bapa kami. Bila kebenaran ini tinggal dalam hati kami, mengubah cara kami berpikir, berbicara, dan hidup setiap harinya. Engkau yang memberikan kami kemampuan berjalan bukan dengan usaha sendiri, tetapi dengan mengandalkan kasih kami yang Tuhan yang memampukan kami. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Sukacita, keselamatan melimpah dalam hidup kita semua. Dan kasih-Mu mengalir melalui kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang kami melangkah keluar dari tempat ini dalam identitas kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasih, dipenuhi anugerah dan hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mereka. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.